Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Nur Cahya, jurusan Manajemen Keuangan Syariah, semester 3 kelas C, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas pokok Bank Indonesia, pengertian, fungsi, tujuan, dan tugas OJK, perbedaan saham, sukuk, dan reksadana syariah, serta mekanismenya, dan yang terakhir, apakah boleh asuransi syariah dibawa di tengah jalan? Tugas pokok Bank Indonesia. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Bank Sentral untuk instrumen kebijakan moneter. Bank Indonesia membagi ke dalam dua bentuk, yaitu kebijakan langsung seperti penetapan suku bunga berdasarkan suku bunga kebijakan baru. Selanjutnya, kebijakan tidak langsung seperti operasi pasar terbuka atau OPT dengan lelang surat berharga negara atau SBN. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yaitu dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran secara tunai maupun non-tunai, Bank Indonesia menetapkan berbagai aturan dan kebijakan seperti alat pembayaran apa saja yang boleh dipergunakan di Indonesia untuk pembayaran non-tunai. Bank Indonesia menentukan standar alat-alat pembayaran, serta pihak-pihak yang dapat menerbitkan dan atau memproses alat-alat pembayaran tersebut. Kemudian, dari sisi uang tunai, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. Yang ketiga, stabilitas sistem keuangan atau SSK. Untuk menjaga SSK, Bank Indonesia menjalankan dua peran sekaligus, yaitu sebagai otoritas yang memegang data moneter serta sistem pembayaran, dan peran kedua sebagai penjaga SSK. Sektor moneter dan SSK memiliki keterkaitan tinggi pada stabilitasnya. Bila digambarkan, ini seperti efek dua arah, di mana jika terjadi gejolak di sektor moneter dapat mengganggu SSK dan sebaliknya. Bisa dibilang, tugas BI yang satu ini erat kaitannya dengan fungsi BI sebagai lender of the last resort atau otoritas yang berfungsi menyediakan likuiditas pada saat krisis. Pengertian OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi mengatur sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. OJK adalah lembaga independen dan bebas dari pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan berwenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Fungsi OJK yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor keuangan. Tujuan OJK yang pertama, mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tugas OJK. Tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan seperti bank umum, bank syariah, dan BPR atau BPRS. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Pengertian pasar modal syariah. Di Indonesia, pengertian pasar modal syariah sendiri tidak bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UUPM, yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan bursa efek syariah. Perbedaan saham, sukuk, dan reksadana syariah. Pengertian saham. Saham adalah surat berharga yang merupakan bukti penyertaan modal atau kepemilikan dalam suatu perusahaan, dan bukti penyertaan tersebut berhak mendapatkan bagian dari hasil usaha perusahaan.
Pengertian sukuk. Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Pengertian reksadana syariah. Reksadana syariah adalah wadah investasi yang berisi kumpulan surat berharga. Investor yang berinvestasi di reksadana akan memiliki efek atau surat berharga dalam bentuk unit, penyertaan reksadana atau saham atas reksadana tergantung hukum reksadana tersebut. Mekanisme transaksi saham terbagi dua. Yang pertama, mekanisme transaksi pasar perdana. Dilihat dari gambarnya, yang pertama, emiten mengajukan pendaftaran ke Bursa Efek Indonesia untuk melakukan IPO. Yang kedua, emiten selanjutnya mengajukan permohonan pendaftaran ke OJK untuk mendapatkan pernyataan efektif. Yang ketiga, emiten beserta perusahaan menjamin emisi melakukan penawaran atau penjualan saham perdana kepada para calon investor. Yang keempat, pencatatan saham atau listing di Bursa Efek Indonesia dan investor bisa melakukan transaksi jual beli saham di pasar sekunder atau lantai bursa. Yang kedua, mekanisme transaksi pasar sekunder. Dilihat dari gambar tersebut, yang pertama, investor melakukan pembukaan rekening efek dan memperoleh kartu acuan kepemilikan sekuritas atau akses atau disebut juga Single Investor Identification yang diterbitkan oleh KSEI. Yang kedua, investor mempelajari kinerja perusahaan dengan melihat beberapa aspek seperti data-data makroekonomi, laporan keuangan, serta prospek bisnis perusahaan. Yang ketiga, investor menghubungi pialang atau broker yang akan membantu melakukan transaksi beli dan jual saham atau melakukan order jual beli melalui sistem. Yang keempat, setelah terjadi transaksi jual beli saham, investor akan dikirimi bukti transaksi saham melalui surat elektronik atau email. Kemudian mekanisme sukuk. Yang pertama, bursa. Sukuk yang diterbitkan oleh korporasi maupun negara dapat diperjualbelikan di pasar sekunder melalui bursa. Sistem yang diadopsi oleh bursa untuk perdagangan sukuk saat ini adalah Fixed Income Trading System atau FITS. FITS hanya bisa digunakan oleh perusahaan efek yang sudah menjadi anggota bursa atau AB dan anggota PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. Dalam FITS, teknik perdagangan mengacu pada peraturan yang dibuat oleh BEI dengan persetujuan OJK. Satuan perdagangan atau lot size yang digunakan setara dengan 5 juta rupiah per satu lotnya. Pendataan satuan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi investor individu yang ingin membeli sukuk korporasi dan sukuk negara. Yang kedua ada over the counter atau OTC. Mekanisme transaksi over the counter atau OTC disebut juga transaksi di luar bursa, yaitu transaksi efek antar perusahaan efek atau antara perusahaan efek dengan pihak lain yang tidak diatur oleh bursa efek, dan transaksi efek antara pihak yang bukan perusahaan efek. Yang ketiga ada non-tradable sukuk. Meskipun infrastruktur perdagangan di pasar sekunder untuk sukuk saat ini sudah berkembang, terdapat beberapa jenis sukuk yang memiliki karakteristik unik sehingga tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Berdasarkan AAOIFI Syariah Standard 17, sukuk dengan karakter non-tradable adalah sukuk salam, sukuk istisna, dan sukuk murabahah. Kemudian mekanisme transaksi reksadana syariah. Yang pertama, transaksi pembelian atau subscription. Transaksi pembelian reksadana dapat dibagi menjadi transaksi pembelian pertama atau new subscription, transaksi penambahan atau top up, transaksi berkala, dan transaksi pembelian produk baru. Transaksi pembelian pertama kali atau new subscription adalah transaksi yang dilakukan oleh investor pertama kali atau sering disebut juga dengan transaksi new account. Yang kedua, transaksi penjualan atau redemption. Transaksi penjualan atau pencairan dalam reksadana dikenal dengan istilah redemption. Terkadang, transaksi penjualan sering disalahartikan oleh investor sebagai waktu yang diperbolehkan untuk melakukan pencairan, terutama bagi mereka yang memiliki kontrak transaksi investasi berkala. Yang ketiga, transaksi pengalihan atau switching. Transaksi pengalihan atau switching adalah memindahkan investasi dari satu reksadana ke reksadana lain. Bolehkah asuransi syariah dibawa di tengah jalan? Seseorang yang melakukan asuransi sudah terikat kontrak yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak.
Jika ditanya diperbolehkan atau tidak, maka itu tergantung dengan kontrak. Ketika seseorang akan melakukan kontrak dengan perusahaan asuransi, maka hal itu harus ditanyakan dengan benar dan disetujui bersama. Jangan sampai kita melakukan penyertaan asuransi tetapi kita tidak mengetahui akad atau isi dari perjanjian tersebut. Seringkali kita tertipu dengan isi dari kontrak tersebut. Di dalam Islam, kita mengenal ada konsep takaful, yaitu premi yang dibayarkan dengan kesepakatan untuk kepentingan bersama menggunakan akad tabaru yang artinya non-profit, sehingga para peserta mengetahui alur, hak, dan kewajibannya, maka akan memudahkan kita untuk memahami secara umum. Boleh atau tidaknya tergantung dengan nilainya. Secara umum, di dalam Islam sendiri diperbolehkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ketika seseorang yang berasuransi di tengah jalan mungkin ada kendala tertentu, maka ia berhak mengajukan bahwa ia akan keluar atau berhenti dan hak-haknya ditaati sesuai ketentuan dalam kontrak yang telah disepakati. Sekian yang bisa saya jelaskan. Maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.